Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali oleh anugerah Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau beri kesempatan kembali bagi kami sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenan Tuhan menolong kami supaya apa yang kami baca renungkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan rohani kami masing-masing. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai pada pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 11. Hari ini saya akan mengkonsentrasikan pada ayatnya yang keempat, pasal 11 dari kitab Kejadian yang berbunyi, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2014 saya mendapatkan kesempatan pergi ke Dubai dan saya coba masuk di satu gedung tertinggi di dunia, yaitu Burj Khalifa. Sampai saya di lantai, kurang lebih lantai 120. Kemudian saya ada di sana, kami berhenti dan melihat hal yang sangat luar biasa. Saya diliputi oleh perasaan, ada rasa takut oleh karena melihat ke bawah, tapi juga dengan ada rasa kagum, terpesona dengan menara tertinggi di dunia, dengan liftnya yang tercepat, semuanya tertinggi, tercepat, dan juga terbanyak dalam lantainya. Ada kurang lebih 160 lantai, ya, dengan tinggi kurang lebih 800 sekian meter, hampir 1 kilometer, begitu ya. Jadi memang sangat tinggi. Saya kagum, saya terpesona oleh karena melihat salah satu produk hasil karya manusia, satu nilai art yang sangat tinggi, perpaduan dengan teknologi yang begitu canggih, dan saya sangat sungguh-sungguh kagum. Tidak salah kita mengagumi, tidak salah kita menghargai, mengapresiasi, memberi apresiasi untuk satu hasil karya manusia. Lalu apa salahnya dengan Menara Babel, saudara? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 11 tadi, apa salahnya, saudara? Bahkan bagaimana Allah sendiri yang turun tangan, yang di sana untuk menghentikan, bahkan mengacau balaukan manusia yang mendirikan Menara Babel itu. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ini bukan hanya berhenti, tetapi juga mengalami kacau balau, porak-poranda. Bukan oleh karena bom seperti yang terjadi di WTC di New York yang kita tahu pada tanggal 11 September 2001, ya, kita tahu hal itu. Tapi ini menara yang hancur oleh tangan manusia itu sendiri yang membuat, tapi mereka sendiri yang menghancurkannya. Oleh karena apa? Allah menghadirkan kekacauan di dalam diri mereka, yang mana bahasa mereka dikacaukan. Itu yang terjadi. Pertanyaan bagi kita, apa sih yang salah sehingga Allah harus meluluhlantakkan hal ini dengan tangan si pembuat itu sendiri, itu manusia? Saudara, kita dapat menangkap dengan jelas di sana hal yang meluluhlantakkan, menghancurkan semuanya ini, yaitu karena kearogansian manusia. Sifat arogan, sikap kesombongan, keangkuhan manusia itu sendiri yang meluluhlantakkan itu. Saudara, Pendeta Billy Graham di dalam satu bukunya 7 dosa pembawa maut, dosa yang pertama yang dihadirkan dari 7 dosa pembawa maut itu, yang pertama itu kesombongan, keangkuhan. Dosa itulah pertama kali hadir di Taman Eden. Manusia ingin menjadi seperti Allah oleh karena keangkuhan manusia.
Saudara, di dalam Yesaya 2 ayatnya yang ke-11 mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan. Orang yang tinggi hati, orang yang angkuh akan ditundukkan. Bapak Ibu Saudara, memang kesombongan, keangkuhan itu adalah sesuatu yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Allah tidak suka, Allah tidak senang dengan sifat manusia yang sombong, sifat manusia yang angkuh. Mari coba merenungkan diri, merenung. Apakah kita menjadi adalah manusia-manusia yang sebetulnya mempunyai sifat seperti itu? Kalau saya orang Manado masih juga terbawa dengan sifat keangkuhan. Orang Manado punya filosofi apa, saudara? Ya, lebih baik kalah nasi asal jangan kalah aksi. Gak ada keangkuhan. Bahkan ada orang yang mengatakan, biarnya gak ada modal, yang penting sombong. Wah, itulah manusia, punya keangkuhan. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak berkenan. Inilah keangkuhan manusia, inilah kesombongan daripada manusia. Dan yang kedua yang kita temukan di sana, apa sih yang membuat Allah tidak senang dengan apa yang mereka lakukan? Oleh karena kalau kita membaca di sana, apa yang menjadi motivasi dasar mereka, yaitu supaya dikatakan di sana dalam ayat 4, supaya apa di sana, marilah kita cari nama, cari popularitas. Sesuatu yang selalu hanya ingin mengedepankan mencari popularitas, mencari nama, terlebih di gereja. Itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Bukan mencari perkenanan Tuhan, tetapi mencari popularitas diri, maka itu tidak berkenan. Dan yang ketiga, apalagi yang salah di sana? Oleh karena di dalam hal ini kita melihat mereka terbawa dengan kelompok. Mereka mengikuti kelompok, mengikuti kumpulan, saudara. Di sana dikatakan, kalau kita membaca dalam ayat yang ketiga dan keempat, berkata, marilah kita, marilah kita. Dan rupanya di sana ada yang memprovok, ada sebagai provokator, seorang pemimpin. Dan yang herannya, orang-orang juga terikut di dalamnya, mengikut kumpulan itu, mengikuti mungkin yang banyak pada waktu itu. Saudara, bukankah Alkitab mengatakan di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari bergaul dengan orang-orang yang betul-betul selalu mencari perkenanan Tuhan, bukan mencari popularitas, mengikuti satu irama-irama yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kita menjadi orang yang lebih rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, menjadi orang yang bukan arogansi, bukan mencari nama popularitas, tapi mencari perkenanan Tuhan dan selalu mengikuti sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh sama-sama renungkan. Biarlah kebenaran ini sekali lagi boleh menjadi berkat, membangun kehidupan rohani kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.